وجعل رمضان شهر الصيام وفرض لنا فيه الصيام وأكرمنا بمجيء خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ثم أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى يوم الميزان أما بعد. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bulan Ramadan bergulir begitu cepat sehingga tak perlu lagi kita menghitung hari keberapa sekarang Ramadan ini. Tiba-tiba Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Kita selalu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan Ramadan kita dan menjadikan semua amalan itu sebagai salah satu asbab turunnya rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama di kota besar Jakarta. Pada malam-malam bulan Ramadan selalu diadakan kegiatan tadarus Al-Quran ba'da sholat tarawih. Di era tahun 80-an dan 90-an, kegiatan tadarusan ini marak diselenggarakan di seluruh masjid dan musola di kota Jakarta. Tapi belakangan memasuki tahun 2000-an, kegiatan tadarusan membaca Al-Quran setelah sholat tarawih dan sholat witir di banyak masjid dan musola mulai berkurang. Bahkan di kawasan pinggiran sudah jarang masjid dan musola yang menyiarkan kegiatan tadarusan yang biasanya itu baru selesai pada pukul 10:30 malam. Memang kita akui tidak semua orang yang membaca Quran melalui corong mikrofon itu suaranya enak didengar. Saya dulu sering protes kenapa orang-orang yang baca Qur'annya itu belum begitu baik sudah berani tampil di muka publik, sehingga alih-alih menenangkan suasana justru menimbulkan pertanyaan dan menimbulkan kekesalan dari orang yang mendengarnya. Tapi setelah beberapa tahun tidak pernah terdengar tadarusan, kita rindu dengan suara-suara Al-Quran, bacaan Al-Quran yang meskipun dibaca dengan suara fals, dengan suara sumbang, tapi justru bisa menghadirkan ketenangan di masyarakat. Ini dibandingkan suara dentingan gitar malam hari di bulan Ramadan, suara tawa orang-orang muda yang nongkrong di pinggir jalan, atau bahkan suara petasan yang diledakkan oleh anak-anak di kampung. Masih lebih indah orang membaca Quran dengan suara fals dibanding suara-suara duniawi lainnya. Kenapa saya katakan masih lebih indah suara orang yang membaca Quran meskipun iramanya tidak begitu enak? Karena yang dibaca itu bukan ucapan manusia. Yang dibaca itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh makhluk yang suci yaitu malaikat Jibril, dan diterima oleh lisan yang tidak pernah berdusta yaitu lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang suci disampaikan dari yang maha suci, dibawa oleh makhluk yang suci dan diterima oleh Nabi yang mulutnya suci dari perkataan kotor dan dusta. Bahkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suci dari prasangka, syirik, dengki dan sebagainya. Maka tentu semua rangkaian kesucian itu melahirkan mukjizat dan melahirkan rahmat bagi orang yang mendengarnya. Meskipun Quran itu dibaca oleh orang yang suaranya tidak enak, tapi Quran itu punya bobot, punya nilai yang luar biasa jika kita dengarkan. Apalagi kalau orang yang mendengarkan itu mengerti apa yang dibaca. Apalagi kalau orang yang membaca Quran itu paham apa yang dibaca. Jamaah yang dimuliakan Allah, kegiatan tadarus pada awalnya diadakan di pesantren. Dan pada awalnya kegiatan tadarus ini adalah usaha para kiai pengasuh pesantren
untuk melanggengkan tradisi baca Quran di kalangan santri meskipun datang bulan Ramadan. Maka diutuslah santri senior, santri yang paling tua untuk membimbing, memandu adik-adiknya, para juniornya di dalam membaca Quran. Dari kata tadarus ini muncul makna saling belajar satu dengan yang lain. Ada yang belajar tahsinut tilawah, bagaimana membaguskan bacaan, ada yang mempelajari tafsir dari bacaan yang disampaikan, dan ada yang mempelajari tadabbur. Sehingga dari kegiatan itu yang namanya tadarus memuat 4 kegiatan sebenarnya. Kegiatan pertama namanya kegiatan tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah itu membaca Al-Quran kata per kata sesuai dengan sifat hurufnya. Ini namanya kegiatan tilawah. Kegiatan tilawah beda dari kegiatan qiraah. Nabi SAW diperintah untuk melakukan qiraah, Iqra di wahyu yang pertama, juga diperintahkan untuk melakukan kegiatan tilawah. Di dalam bahasa Indonesia kata qiraah dan tilawah terjemahannya sama, yaitu membaca. Tetapi bobot dan kualitas qiraah dan tilawah itu beda. Kalau tilawah hanya membunyikan, tapi kalau qiraah membaca dengan pemahaman. Ini bedanya antara tilawah dengan qiraah. Maka orang yang baca Quran belum tentu dia paham apa yang dibaca. Kalau nggak percaya saya tes satu-satu. Yang barusan dibaca saya tanya maknanya apa. Saya yakin banyak yang nggak tahu apa makna dari ayat yang dibaca. Karena itu masuk dalam kategori tilawah. Tapi kalau qiraah dia paham dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini namanya qiraah. Jadi di dalam kegiatan tadarus ada kegiatan tilawah yang meliputi diantaranya tahsinut tilawah, membaguskan bacaan. Sehingga bacaan itu sesuai seperti yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Membaca alhamdu dengan ha yang ringan, bukan alhamdu, bukan ha yang keluar dari dada. Itu namanya tahsinut tilawah. Membaca ain dengan huruf a yang ada di tenggorokan, bukan nga sebagaimana bacaan ainnya orang Kebumen, Purwokerto dan Banyumas. Kalau kita dengar orang Kebumen, orang Purwokerto dan Banyumas ketika baca alhamdulillahirabbil alamin, mereka baca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ini secara tahsin memang salah. Tapi kita tidak bisa mengubah dialek orang Kebumen yang memang gak bisa menyebut a. Sama seperti orang Jogja yang tidak bisa menyebut huruf zai. Orang Jogja kalau menyebut Zainal Abidin, Yainal Abidin. Ini gak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena memang sebutan dialeknya seperti itu. Mereka nggak bisa ngomong Zainal tapi Yainal. Sama seperti halnya orang Sunda nggak bisa ngomong fa, bisanya pak. Cek saha orang Sunda tete bisa ngomong fa, eta teh fitnah gitu kan. Jadi orang Sunda nggak bisa ngomong ep. Kalau menyebut fakultas ilmu sosial, ilmu politik, maka orang Bandung akan menyebutnya bukan FISIP tapi PISIF gitu kan. P-nya di depan, F-nya itu di belakang. Dan itu nggak bisa dirubah, memang setelannya begitu. Menyebut Allah, orang Sunda nggak bisa menyebut Allah dengan huruf yang betul-betul fasih. Allah nyebutnya Allah. Hari abdi makumaha Allah be kan gitu kan. Sehingga ketika muncul alobang yang ada di Petandean sana, orang mengira eta teh bang gaduhna Allah, eta teh ada namanya alobang. Dikira bank punyanya Allah eta mah. Oh, menabung di ditu mah insya Allah barokah. Kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang memang dialeknya tidak bisa berubah. Ya, dalam situasi seperti itu memang ikhtiarnya cukup diperkenalkan bahwa mungkin niat orang itu menyebut ain dengan nga, menyebut zai dengan ya, menyebut fa dengan pa. Ini akhirnya kita bertasamuh, bertoleransi kepada orang-orang yang memang sulit menyebutkan huruf hijaiyah sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi. Tapi jangan salah,
orang yang menyebut alhamdulillahi rabbil ngalamin itu bisa dikabul doanya dibandingkan dengan yang membaca Al-Fatihah, dibanding begitu. Kenapa? Karena ketika dia baca alhamdulillahi rabbil ngalamin ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa jadi hatinya bersih, tidak ada dengki kepada siapapun, tidak ada dendam kepada siapapun, sehingga ketika orang-orang seperti itu menjadikan surat Fatihah sebagai wasilah untuk berdoa, Allah kabulkan doanya. Ini nggak boleh main-main, karena yang dibaca suratul Fatihah, kemudian yang kedua niat orang yang membacanya itu bersih. Ini tahsinut tilawah. Maka dalam kegiatan tadarus dibenarkan bacaan. Tanda wakaf berhenti di mana, bagaimana memotong kalimat di dalam Quran, bagaimana memahami wakaf tam, wakaf lazim dan seterusnya dan seterusnya. Ini kegiatan pertama dalam kegiatan tadarus tahsinut tilawah. Tapi sayangnya di kantor-kantor orang hanya berhenti di tahsinut tilawah, belum masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tafhimut tilawah, paham apa yang dibaca. Maka dari itu selain kita menghatamkan Quran selama 1 bulan 30 juz kita hatamkan, tak kalah pentingnya juga kita menghatamkan baca terjemah Quran dari surat Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau bisa kita hatam juga terjemahan supaya kita tahu apa yang kita baca. Jangan sampai kita ini seperti burung beo yang pinter kita mengucapkan sesuatu tapi nggak paham maknanya. Burung beo itu tahu, diajarkan assalamualaikum dia bisa mengulangi, tapi kalau ditanya apa arti dari assalamualaikum, burung beo nggak bakal tahu. Burung kakak tua diajarkan Fatihah dia tahu, dia bisa mengulangi Fatihah, tapi belum tentu dia paham makna Fatihah. Maka penting tafhimut tilawah, memahami apa yang dibaca. Baru kemudian yang ketiga, setelah tafhim masuk tadqiqut tilawah, mendalami apa yang dibaca. Setelah paham didalami, apa dampak hukumnya, bagaimana kontekstualisasinya, bagaimana penerapan ayat ini di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Quran itu kita jelentrehkan sehingga kita paham ajakan kembali kepada Quran setelah kita memahami Quran. Lah ini ngajak balik kepada Quran tapi nggak paham sing dibaca apa. Apa ayat yang dibaca dia nggak paham, pokoknya dipukul rata. Apa yang dibaca itulah hukum, belum tentu juga. Nah, ini pentingnya tadqiqut tilawah, pendalaman terhadap bacaan. Baru nanti yang keempat adalah tadabburut tilawah, mentadaburi semua yang kita baca. Disinilah Al-Quran itu mempunyai fungsi sebagai kritik terhadap orang yang membacanya. Sehingga ketika nanti malam kita ini i'tikaf, maka kita mengkritik diri kita dengan ayat-ayat yang kita baca. Begitu sampai pada surat Yasin ayat 65. Ketemu ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim, berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Ini ayat dipakai buat mengkritik. Tangan kamu nanti bakal jadi saksi, kaki kamu nanti bakal menjadi saksi, mulut dia diam tidak bisa bicara. Sekarang ayat itu pun sudah berlaku dengan adanya HP Android, maka orang tidak lagi bicara, tangannya yang bicara. Sekarang begitu. Kalau rapat semua berdoa nunduk menurut HP-nya masing-masing. Sehingga akhirnya ketika berdoa, maka mari kita berdoa bukan lagi menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa menurut merek HP-nya masing-masing. iPhone Pro Max 13 cedung berarti langsung diterima doanya oleh malaikat. Vivo agak lama karena buatan Cina. Ya kan, tergantung bayar utangnya cepat atau enggak. Itu kalau pakai Vivo. Itu. Jadi kalau pakai Samsung rada cepetan dikit. Kenapa? Pelopor mobil listrik, maka dia rada cepetan dikit.
Berdoa menurut HP-nya masing-masing. Kalau di partai politik berdoa menurut bohirnya masing-masing. Berdoa mulai yang bohirnya kencang duitnya, pasti doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah terbukti ayat 65 surat Yasin itu udah kelihatan. Pada hari itu semua mulut diam semua. Ini yang bicara. Ketemu di depan kita ya kelemar-kelemar nggak berani ngomong. Tapi kalau di media sosial galaknya bukan main. Berani ngeritik pimpinan di media sosial. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau ketemu nggak berani ngomong? Saya memang orangnya pemalu Pak. Pemalu kok begitu di media sosial galak. Nah kamu namanya bukan pemalu tapi pemain masa lalu. Nah, pemalu itu artinya pemain masa lalu. Kamu itu pemain masa lalu. Di depan diem, di belakang kamu ngomongin pimpinan. Kamu ngomongin teman sendiri. Kamu ngomongin keluarga kamu. Galak di media sosial. Berlaku ayat itu sekarang. Ayat 65 surat Yasin. Tapi nanti di yaumul kiamah betul-betul ini bicara. Kenapa? Nggak ada alatnya. Alatnya tidak ada, ini bicara sendiri. Sampai kemudian orang kafir bertanya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Hujurat. Orang kafir protes kepada tangannya, kenapa kamu bicara? Protes kepada rambutnya, kenapa kamu ngomong? Protes kepada kakinya, kenapa juga kamu mau jadi saksi? Mereka mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kita sebenarnya nggak mau ngomong, tapi Allah yang bikin kita ngomong. Dikritik kita, baru kita refleksi. Iya ya, kalau gitu kita nggak boleh sembarangan. Agama ini adalah sistem pertanggungjawaban. Ada akuntabilitas yang dibawa oleh ajaran agama ini. Kalau gitu saya menjadi pribadi yang harus hati-hati dalam melakukan banyak hal. Artinya Quran menjadi kritik buat kita. Ketika Al-Quran bicara tentang Bani Israel, bukan berarti Al-Quran menjelek-jelekan Israel. Udah jelek ngapain lagi kita jelekin? Tapi kenapa yang isinya menjelek-jelekan Bani Israel disampaikan kepada kita? Seolah-olah Allah ingin kasih tahu, kamu itu punya potensi seperti Bani Israel. Bani Israel dikasih nikmat begitu banyak. Di antara nikmat terbesarnya adalah banyak nabi lahir dari keturunan mereka. Kamu memang betul umat Nabi Muhammad SAW. Dan apa privilege, keistimewaan umat Nabi Muhammad? Nabi mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang dirahmati, diselamatkan oleh Allah dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena syahadat kalian berbuat maksiat, Allah tidak turunkan azab. Ini diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad. Walaupun kita berbuat maksiat, karena syahadat Allah nggak turunkan azab. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Beda dengan umat Nabi Soleh, beda dengan umat Nabi Lut, beda dengan umat Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka begitu berbuat maksiat, Allah turunkan azab. Umat Nabi Muhammad ada yang nggak puasa, nggak turun azab, nggak langsung likuifaksi, nggak langsung gempa. Kenapa? Dia pernah ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Allah peringatkan. Tapi ingat, ente jangan semena-mena ente. Walaupun ente disayang, di akhirat ente digebukin, ente disiksa. Karena ente pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siksa ente itu lebih besar, lebih berat daripada siksa umat terdahulu. Maka kita seolah-olah dikritik. Iya ya, Bani Israel yang disebut sebagai umat pilihan saja diazab oleh Allah. Apalagi kita bukan keturunan Nabi. Bapak kita siapa? Ibu kita siapa? Kakek kita siapa? Dulu moyang-moyang kita agamanya animisme, dinamisme, agama penyembah patung, agama penyembah kuburan, agama penyembah batu. Lalu siapa yang menjamin kita kalau kita tidak beramal menurut perintah Allah, menurut ajakan Rasulnya? Ini yang menjadi kritik buat kita. Sehingga ketika kita makin sering baca Quran, makin paham isi kandungan Quran, maka kita makin takut. Sehingga kita mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Sebagaimana disebut dalam surat Ali Imran, ya Allah kami mendengar apa yang disampaikan orang-orang yang menyeru kami agar kami beriman kepada Tuhan kami beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, hapus semua catatan keburukan kami, wa tawaffana ma'al abrar. Kalau engkau ingin matikan kami ya Allah, matikan kami seperti matinya orang-orang yang telah baik, orang-orang yang sudah berbuat baik. Itulah bagian dari kritik Quran kepada kita. Sehingga akhirnya setelah kita itikaf, kita pulang, kita berkomitmen, berazam menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang taat, pribadi yang hati-hati, pribadi yang betul-betul dilandasi oleh nilai-nilai Al-Quran yang kita baca. Inilah 4
yang dilakukan dalam kegiatan tadarus tidak cukup sampai tilawah, tapi sampai pada tadabbur, merenungi Al-Quran. Betapa baiknya Allah kepada kita, betapa Allah tidak hitungan kepada kita. Kita tinggal disuruh nurut saja, ikut saja apa maunya Allah. Maka insya Allah curahan keberkahan dan rahmat itu akan melimpah kita. Semoga Allah berkahi keluarga kita dengan Al-Quran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Quran ini sebagai penyelamat kita nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah terima amal Ramadan kita. Ramadan ketika kita datang Idul Fitri, Allah jadikan sebagai orang-orang yang al-faizin, orang-orang yang beruntung karena kembali kepada fitrah kita, yaitu fitrah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.